Oke, my friends, sekarang kita ada di Birmingham City Stadium. Ini adalah klub awal mula kemunculan Jude Bellingham dan juga Wayne Rooney pernah ngelatih di sini, yang sekarang dimiliki oleh Tom Brady. Seperti apa perbedaan kalau Premier League tim, stadionnya, fasilitasnya dibandingin sama Championship? Pasti ada perbedaan. Penasaran? Let's go. Ya, memulai perjalanan gua ke kota Birmingham. Tentunya ada dua tim yang cukup besar di kota Birmingham, diawali dengan Aston Villa yang saat ini bermain di Premier League dan rival abadi mereka, yakni Birmingham City. Memang secara prestasi, Birmingham City tentu tidak sebesar Aston Villa. Terakhir kali mereka merengkuh sebuah penghargaan yang prestisius adalah menjuarai Piala Carling tahun 2011, mengalahkan Arsenal dengan skor 2-1. Secara resmi mereka belum pernah menjuarai Liga Inggris, namun mereka mengklaim jika mereka pernah menjuarai liga sebelum Liga Inggris resmi dibentuk, ketika format pertandingan liga masih dibagi per regional di Inggris, itu utara dan selatan. Mereka mengklaim jika poin mereka sama dengan Villa dan mereka menang selisih gol. Birmingham City juga merupakan tim Inggris pertama yang tampil di San Siro menghadapi Internazionale Milano. Dan mereka juga tim Inggris pertama yang tampil di Nou Camp. Uniknya, saat mereka bertandang ke Nou Camp, itu yang diberikan souvenirnya adalah bentuknya asbak. Jika kita berbicara tentang pemain terhebat, the greatest player yang dimiliki oleh Birmingham City, tidak akan jauh-jauh dari nama Trevor Francis. Trevor Francis adalah pemain asli Birmingham City yang sudah mencatatkan 52 caps bersama timnas Inggris, dan dia merupakan pemain pertama yang ditransfer dengan harga 1 juta pound. Selain Trevor Francis, pasti kalian familiar dengan nama Jude Bellingham yang merupakan pencetak gol termuda dalam sepanjang sejarah Birmingham City. Sekarang kita lihat perbedaannya dengan Premier League. Kemarin gue udah ajak kalian tour ke tim-tim Premier League, Manchester City, Manchester United. Sekarang kita berada dalam realisasi yang berbeda, di mana ini musim lalu mereka masih berada di League One. Mereka menjuarai League One musim lalu dengan rekor poin 108, tertinggi di EFL, menumbangkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Reading dengan skor 106 poin. Investasi besar digelontorkan oleh pemilik yang baru dengan mendatangkan begitu banyak rekor transfer League One untuk beberapa posisi. Dan siapa lagi kalau bukan Tom Brady. Bintang superstar NFL dengan kekayaan yang signifikan masuk untuk memiliki minority ownership di Birmingham City sebanyak 3,3% kepemilikan. Dia bermitra juga dengan mayoritas pemilik, itu adalah Knighthead Capital. Selain berinvestasi untuk improvement dari tim, mereka juga baru saja membeli 126 hektar lahan di sekitar stadion Birmingham City untuk membuat sebuah fasilitas baru dan merenovasi nanti seluruh stadion plus training center dan juga pusat hiburan. Untuk memberikan kalian konteks, City Football Academy yang memiliki stadion Etihad plus Etihad Campus plus City Football Academy yang memiliki total 24 lapangan dan juga akademi dan juga tim wanita, itu hanya sebesar 86 hektar. Itu membuktikan betapa ambisiusnya pemilik yang baru, Knighthead Capital bersama Tom Brady, untuk bisa menembus Premier League secepatnya. Sekarang kita masuk ke cerita unik di Birmingham City. Di era Perang Dunia Kedua, kota Birmingham merupakan pusat produksi tank dan juga bom. Area tempat berdirinya Stadion Birmingham City saat ini merupakan pusat dari kegiatan tersebut. Benar saja, Stadion Birmingham City dan wilayah sekitarnya itu akhirnya mendapatkan bom sebanyak 42 kali dari tentara Jerman. Tidak ada satupun yang tersisa, bahkan jersey pun tidak ada. Sampai untuk bermain saja, mereka harus meminjam dan menggunakan baju Chelsea Football Club yang memiliki warna yang sama dengan Birmingham.
Meskipun dibentuk sebagai klub sepak bola gereja, Birmingham City tidak luput dari tahayul. Sebelumnya daerah Stadion Birmingham City merupakan rawa yang luas. Mungkin kalian familiar dengan serial Peaky Blinders. Di situ banyak sekali pembunuhan dan orang yang dibenamkan dan juga meninggal di daerah tersebut. Itu membuat penduduk setempat merasa daerah itu terkutuk. Banyak sekali gangguan-gangguan supranatural yang kerap terjadi di area Stadion Birmingham City. Begitupun ketika stadion mulai dibangun. Karena banyak sekali gangguan supranatural yang terjadi, salah satu expert dalam hal supranatural di kota Birmingham itu menyarankan untuk mengubur 4 salib di masing-masing penjuru dan tersebar di lapangan Birmingham City hingga saat ini. Uniknya sisa dari rawa dan juga sampah yang digali ketika membangun stadion Birmingham City itu oleh kontraktornya dibuang ke area Aston Villa. Terlepas dari tuanya stadion ini dan juga kutukan-kutukan yang terjadi, Birmingham merupakan salah satu stadion paling aman di Inggris. Musim lalu terjadi 2 serangan jantung untuk fans paruh baya di area tribun. Hanya butuh 19 detik untuk tim petugas medis bisa mengevakuasi kedua fans tersebut hingga sampai keluar stadion. Terakhir baru saja terjadi satu lagi cerita unik yang memang masih hangat pada musim ini. Suatu pagi, petugas lapangan Birmingham City menemukan galian besar persis di depan kotak penalti. Petugas lapangan terpaksa merevitalisasi kembali lapangan dan itu membutuhkan biaya yang tinggi. Uniknya berselang 2 hari galian tersebut kembali muncul. Akhirnya tim Football Operations melakukan investigasi penuh dan menemukan ada kawanan rubah yang selama ini tinggal di sekitar stadion Birmingham City. Ternyata rusaknya lapangan dan galian yang begitu besar itu akibat dari kawanan rubah ini yang selama ini tinggal di sekitar stadion Birmingham City. Dan akhirnya klub mencari opsi apa yang harus dilakukan untuk bisa mengusir mereka. Salah satunya tentu dengan melakukan pembunuhan yang sadis. Namun salah satu animal expert yang ada di Birmingham itu memberikan opsi yang berbeda. Dengan memindahkan elang selama hampir 1 minggu di stadion Birmingham City. Elang diterbangkan mondar-mandir di sepanjang lapangan dan elang memiliki sen atau bau yang bisa memicu ketakutan dari hewan-hewan yang merupakan potensi rantai makanan mereka termasuk rubah. Kasus ini dinamai dengan Foxgate oleh media lokal dan akhirnya sejak saat elang sudah diterbangkan, tidak ada lagi kawanan rubah di stadion dan lapangan Birmingham City kembali normal. Ada cerita unik di ruang wasit. Saat dia membela Birmingham City di periode 2002 sampai 2005, ada satu musim di mana Robbie Savage mengalami diare parah. Tentu ini harus terjadi di hari pertandingan. Tepat sebelum pertandingan, dia harus buru-buru ke toilet dan sayangnya toilet yang ada di ruang ganti home maupun ruang ganti away itu sedang penuh dipakai. Nyaris hampir cepirit, akhirnya Robbie Savage itu lari ke ruang wasit untuk meminta izin menggunakan toilet wasit. Ini cerita versi Robbie. Dia bercerita jika wasit mengizinkan untuk Robbie Savage boleh menggunakan toilet yang ada di ruangan wasit. Namun yang terjadi adalah dalam match report atau catatan ofisial pertandingan dijelaskan jika Robbie Savage itu berupaya masuk ke ruang wasit untuk mencoba bribery attempt atau mencoba mempengaruhi keputusan wasit di pertandingan. Sehingga pada saat itu Robbie Savage resmi didenda 20.000 pound sterling dan FYI hingga hari ini Birmingham City tidak pernah membayar denda tersebut. Ruang manajer. Jadi manajer punya ruang dulu. Wayne Rooney
Ini ruangannya Wayne Rooney dulu, sekarang ruangannya manajer yang baru. Di ruangan ini adalah saksi nyata jika Wayne Rooney itu super duper stres. Serangkaian hasil buruk saat dia memimpin Birmingham City itu tidak terelakkan dan akhirnya dia dipecat oleh Tom Brady dan pemilik yang baru. Ada sebuah foto yang viral jelang pemecatannya dan gue akan coba replicate. Itu dia my friend. Oke my friend, itu dia satu dari klub terbesar di kota Birmingham. Itu adalah Birmingham City Football Club. Dan setelah ini kita akan ke Aston Villa, kita lihat perbandingannya seperti apa. Karena ada dua tim yang cukup besar di kota Birmingham. Perbedaannya cukup jauh tentunya, karena tadi kita lihat setahun yang lalu Birmingham City masih berada di League One. Dan baru musim ini mereka berkompetisi di Championship dengan owner yang baru, Tom Brady, memberikan dukungan finansial yang cukup besar. Tentunya perbedaan yang cukup signifikan dari klub Premier League dan tentunya dari klub EFL yang merupakan piramida sepak bola dari Inggris yang tradisional. Ya, kita akan kemana lagi? Tunggu berikutnya. Let's check it out. Let's go.